wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini hari yang penuh berkah 10 Muharram, yang mana 10 Muharram ini kata Rasulullah banyak faedahnya, banyak hikmahnya, ya. Karena dianjurkan untuk bisa puasa Nah, menghapus dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang ringan, dosa-dosa masa lampau, tapi yang kecil-kecil, bukan dosa yang besar, ya. Kali ini, ke pagi hari ini, coba kita kembali mengulik kisah dari sahabat Rasulullah, ya. Siapa yang tahu sahabat Rasulullah yang utama, ya? Ada sahabat Rasulullah itu banyak sekali. Di sini ada berapa? 64 sahabat teladan utama Rasulullah SAW. Nah, ini ada salah satu dari sahabat-sahabat Rasul yang utama. Ada 4 sahabat utama. Siapa aja yang tahu? Abu Bakar, terus Umar, terus siapa lagi sahabat Nabi? Sahabat Nabi Ali. Siapa? Ayo, udah Umar, udah Abu Bakar, udah Ali, Abu Thalib. Ada lagi? Ayo, ada 4 sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Nah, pada kesempatan hari ini, ya, kita coba mengupas salah satu sahabat dari 4 tersebut, yaitu Umar ibnul Khattab, ya, atau bisa disebut dengan singa pada pasir, ya. Ada julukannya Umar itu, yaitu singa pada pasir. Jadi kita kisahkan keluarga Umar bin Khattab, ya. Jadi keluarga dari Umar bin Khattab adalah salah satu dari bani bangsa Arab, yaitu Bani Adi, ya. Sekali lagi dari Bani Adi. Jadi di bangsa Arab itu ada bani-bani yang setiap baninya ada apa ya, ada ketuanya lah. Jadi itu salah satu dari Bani Adi. Jadi Umar bin Khattab itu dilahirkan dari salah satu Bani Adi. Ibunya tadi, siapa namanya ibunya tadi? Yaitu Makkah An-Kama. Itu ibunya Umar bin Khattab. Dan kehidupan Umar, ya, Umar itu hidup di zaman jahiliyah, ya, karena Islam pada masa itu atau Nabi Muhammad belum ketemu dengan Umar, ya. Jadi masa kecilnya masih belum ketemu dengan Nabi Muhammad. Dan kalau melihat Umar menutup jalan, orang-orang terkesiap, ya, karena tersiap apa? Tersima, ya, badannya Umar itu digambarkan di sini. Badan Umar itu besar, tegap, dan tinggi. Ya, kalau kayak kita yang udah jadi TNI, ya, itu kan badannya gede, banyak besar-besar. Kemudian Umar terkenal sebagai orang yang bijaksana juga. Umar bisa menyelesaikan dengan baik setiap masalah, ya. Jadi kalau ada masalah-masalah pada masa itu, ada yang sesekali diskusi atau bertanya dengan Umar. Karena Umar wawasannya begitu luas, kemudian cara bicaranya sangat fasih. Di tengah masyarakat Mekah, Umar sangat dihormati. Nama besar keluarganya menyebabkan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Umar juga terkenal pandai dan cerdas. Orang-orang Quraisy mempercayakan jabatan hakim untuk Umar.
Umar juga oleh kaum pada masa itu ditugasi sebagai hakim, ya. Karena ada kisah di sini menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di masyarakat di bangsa Arab. Dan di sini ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120, ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami yang dilakukan. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Nah, ini waktu zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah itu hanya ngikutin nenek-nenek moyangnya, atau dari bapak ke bapak. Mereka yang tak nyelam, taknya. Kemudian pada masa hidayah yang Umar dapatkan, ini kaum muslimin yang mengalami penyiksaan tetap memeluk Islam, ya, karena masa jahiliyah itu Nabi datang dan Islam itu belum sangat kenal, makanya dakwahnya Nabi masih sembunyi karena salah satu musuh pada waktu itu adalah Umar. Umar ini pada masa Islam belum belum sampai ke Umar, ya masih Umarnya masih mengenal belum dalam, jadi masih jadi musuh, ya, masih sengit tahu ya, masih benci, ya, itu masih benci dengan Islam. Nah, ini kemudian hati kecil Umar jadi bergetar, dadanya terasa sesak, apalagi saat melihat mereka meninggalkan Mekah menuju Habsah. Apa yang menyebabkan mereka memiliki kekuatan dahsyat itu? Umar bertanya-tanya dalam hati. Suatu hari orang-orang kafir Quraisy berkumpul. Mereka berencana membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Umar yang diberi tugas untuk melakukannya, Umar pun bergegas mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ini. Saking bencinya dengan Rasul, dengan Islam, ya, Umar diperintahkan untuk membunuh Nabi. Mana apa yang terjadi? Coba. Apa yang terjadi di sini, ya. Di tengah jalan Umar bertemu dengan sahabat Rasul, yaitu Nuaim. Ya, alangkah kagetnya Nuaim begitu mengetahui tujuan Umar. Jadi di tengah jalan pada waktu itu ingin menuju di mana Rasulullah berada, tapi di tengah jalan ada sahabat Nabi yaitu Nuaim. Ya, ini. Perjalanan yang paling jelek adalah perjalananmu, wahai Umar. Demi Allah, nafsumu telah mengelabui dirimu. Engkau terlalu bersikap berlebihan. Ini nasihat daripada Nuaim. Jadi tergesa-gesa, ya, saking semangatnya ingin membunuh Rasul, sampai-sampai dinasihati si Nuaim ini. Jadi jalannya aja sampai-sampai dikutuk atau dibenci oleh Nuaim. Perjalanannya si Umar ini karena ingin membunuh Nabi. Mereka terus berbicara hingga suara mereka makin meninggi. Nuaim melihat emosi Umar sulit untuk dipadamkan, ya, jadi niatnya pun tidak bisa dicegah. Akhirnya Nuaim memberitahu Umar bahwa keluarganya ada yang masuk Islam. Ya, jadi ada salah satu nanti, ya, keluarga Umar ini memeluk Islam. Ya, tambah geram lagi, ya, tambah lebih benci lagi tentang Islam, ya, karena diberitahu Nuaim bahwasanya ada salah satu keluarga dari Umar ada yang memeluk Islam. Langsung Umar bertanya, siapa dari keluargaku yang masuk Islam? Yang kata Umar dengan nada yang tinggi, nyolot lah, ya, bahasa kita nyolot apa? Menyala-nyala membara, ya, yang dipenuhi nafsu untuk, ya, nafsu kebencian itu tadi kepada